Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan idea in the box dan lingkaran kesempatan dari mata kuliah Creative and Critical Thinking. Perkenalkan, nama saya Desti Safrita dengan NIM 4425060 dari kelas 441B01, kampus UBSI Margonda. Oke, jadi saya akan menjelaskan idea in the box terlebih dahulu. Pengertian dari idea in the box merupakan cara mencari ide atau gagasan baru melalui aktivitas pengkombinasian parameter-parameter tantangan menjadi ide baru secara otomatis. Parameter ini artinya ciri, faktor, variabel, atau aspek. Anda dapat menentukan jumlah dan sifat parameter untuk tantangan itu. Yang penting adalah menghasilkan parameternya, kemudian mencatat variasi untuk setiap parameter. Berikut adalah kotak ide saya. Oke, untuk kombinasi yang terpilih, jenis barang yang terpilih dari kotak ide saya adalah membuat card holder. Bahan yang saya akan gunakan yaitu kulit sintetis yang dijahit dengan presisi dan rapi. Card holder akan membentuk persegi panjang ke arah bawah. Untuk sentuhan akhir dari card holder adalah diberi lanyard yang bisa lepas pakai serta dengan packaging yang dihias rapi. Card holder posisinya yaitu bisa digantung di leher dan ditaruh dalam saku celana atau tas. Oke, dengan desain eksklusif dan kemasan yang menarik, card holder ini dapat berfungsi sebagai merchandise yang berkesan serta relevan untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep idea in the box ini menekankan pengemasan ide-ide kreatif ke dalam sebuah produk yang tidak hanya memiliki nilai guna dan estetika, tetapi juga mampu membangun ikatan emosional dengan penggunanya. Dari pemilihan card holder sebagai merchandise ini dapat diharapkan mampu memberikan kesan modern, profesional, dan fungsional. Oke, alasan memilih ide tersebut yang pertama fungsional dan relevan dengan aktivitas sehari-hari. Card holder digunakan untuk menyimpan kartu identitas, kartu akses, atau kartu mahasiswa atau kartu karyawan, serta untuk menyimpan kartu eh, kredit atau kartu debit yang dipakai setiap hari. Menambahkan lanyard bongkar pasang ini membuat produk lebih fleksibel, dapat digunakan sebagai ID card saat aktivitas formal dan dilepas saat ingin tampilan lebih simpel. Yang kedua ada fleksibilitas dan penggunaan two in one. Dengan desain bongkar pasang ini memungkinkan card holder dipakai dengan atau tanpa lanyard. Hal ini menjadikan merchandise tidak terbatas pada satu fungsi saja, sehingga lebih bernilai guna dibanding merchandise konvensional. Yang ketiga, mendukung mobilitas dan keamanan. Lanyard membantu pengguna membawa kartu dengan aman, mengurangi resiko tercecer atau hilang, terutama saat aktivitas padat, seperti di kampus, event, atau perkantoran. Yang keempat, ada unisex atau inklusif. Card holder dengan desain sederhana dan warna soft ini cocok digunakan untuk berbagai kalangan tanpa membedakan gender maupun usia, sehingga efektif sebagai merchandise massal. Yang kelima yaitu meningkatkan visibilitas identitas brand. Logo atau identitas institusi dapat ditempatkan pada card holder maupun lanyardnya. Saat digunakan, merchandise ini berfungsi sebagai media promosi berjalan yang memperkuat brand awareness. Yang keenam, desain modern dan estetik. Eh, Konsep lanyard bongkar pasang ini memberikan kesan modern, praktis, dan mengikuti tren gaya hidup minimalis yang digemari generasi muda. Yang terakhir ada tahan lama dan bernilai jangka panjang. Dibanding merchandise sekali pakai lainnya, card holder cenderung awet dan digunakan dalam waktu lama, sehingga pesan dan identitas institusi tetap tersampaikan secara berkelanjutan. Oke, berikut adalah desain merchandise-nya. Ada tampak depan dan tampak belakangnya.
Oke, target dan keunggulan. Jadi di sini saya menargetkan mahasiswa, di mana berfungsi untuk menempatkan ID card, KTM, kartu akses atau e-money. Sangat praktis untuk aktivitas kampus tanpa membawa dompet yang besar-besar. Yang kedua yaitu karyawan dan profesional muda. Cocok untuk kartu akses, ID kerja, atau kartu absensi. Dengan lanyard yang fleksibel memberikan banyak kemudahan bagi penggunanya. Keunggulannya itu yaitu desain minimalis dan estetik, lanyard lepas pasang atau bisa multifungsi, praktis dan ringkas, kapasitas fungsional, material tahan lama, hardware berkualitas, dan cocok untuk merchandise premium serta reusable dan ramah lingkungan. Oke, selanjutnya ada fungsi packaging. Di sebelah situ terdapat gambar packagingnya serta lanyard dan card holdernya. Jadi fungsi packaging yang pertama yaitu perlindungan produk. Kemasan berbentuk box kokoh ini melindungi card holder dan lanyard dari debu, goresan, tekanan, dan kerusakan selama penyimpanan maupun distribusi. Menjaga produk bentuk produk dan kualitas material produk tetap prima hingga diterima pengguna. Yang kedua, menampilkan produk secara visual atau display function. Adanya jendela transparan di tengah memungkinkan produk terlihat langsung tanpa membuka kemasan. Memberikan juga gambaran nyata, warna, desain, dan kelengkapan produk sehingga meningkatkan daya tarik beli. Selanjutnya ada media informasi produk. Kemasan memuat informasi singkat mengenai fitur produk, material, detachable lanyard, adjustable strap. Terus membantu konsep memahami fungsi dan keunggulan produk dengan cepat. Yang keempat ada identitas dan branding. Packaging berfungsi sebagai media branding yang dapat menampilkan logo atau identitas institusi. Memperkuat citra brand yang rapi, profesional, dan modern. Yang selanjutnya yaitu memudahkan distribusi dan penyimpanan. Bentuk box rapi dan seragam memudahkan penataan, pengiriman, dan penyimpanan dalam jumlah besar. Efisien juga untuk kebutuhan event, seminar, dan pembagian merchandise massal. Yang terakhir adalah menunjang konsep merchandise. Selaras dengan konsep fungsional, estetik, dan bernilai guna jangka panjang, packaging tidak hanya sebagai pembungkus, tetapi bagian dari keseluruhan nilai produk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lingkaran kesempatan. Oke, pengertian lingkaran kesempatan sendiri atau peluang yaitu melakukan isolasi satu atau dua atribut tantangan atau masalah yang Anda miliki secara acak untuk mempertimbangkan secara mendalam semua atribut lain, dibiarkan antri sehingga kita bisa mendalami atau mendapatkan ide baru. Medianya yaitu sebuah gambar bulatan seperti jam yang berisikan atribut-atribut dari tantangan yang ada. Yang kedua yaitu dua buah dadu untuk menentukan pilihan atribut. Selanjutnya ini adalah video lempar dadu yang pertama. Pada yang pertama saya mendapatkan nomor 4. Ini video kedua. Untuk lempar dadu yang kedua saya mendapatkan nomor 10. Ini merupakan bulatan lingkaran kesempatan saya. Di sini terdapat kekerasan seksual verbal, bullying nonverbal, rasis, cyberbullying, joki, suap atau gratifikasi, pungutan liar, mencontek, diskriminasi, etika, serta kekerasan seksual nonverbal. Karena saya mendapatkan nomor 4 dan nomor 10, jadi saya mengangkat tema cyberbullying dan etika. Oke, ini merupakan hasil gambar poster yang saya buat. Terdapat slogan, "Ayo cegah cyberbullying dengan beretika." Cyberbullying adalah tindakan menyakiti orang lain secara online seperti ejekan dan penyebaran berita bohong yang dapat menimbulkan rasa sedih dan tidak aman. Mari kita cegah dengan sikap ramah dan etis di dunia maya.
Di bawahnya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi cyberbullying. Ada faktor anonimitas, pengaruh teman sebaya yang kuat, kurangnya pengawasan orang tua dan sekolah, ada karakteristik kepribadian yang kurang empati. Yang di bawahnya terdapat dampak cyberbullying, yaitu emosi yang tidak terkontrol, tekanan sosial di media sosial, pengaruh lingkungan atau teman, dan penggunaan gadget tanpa pengawasan dari orang dewasa. Oke, terus saya menjabarkan kata-kata etika menjadi lima, yaitu E. Rasakan apa yang orang lain rasakan. T. Tutur kata sopan. Gunakan kata-kata yang baik. I. Ingat dampak setiap kata bisa menyakiti atau menguatkan. K. Kontrol emosi. Jangan terbawa amarah saat online. A. Ajak teman berbuat baik. Jadilah contoh yang positif. Oke, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.